tentang Subhanul Yom Rijalul Ghad. Pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Ini penting sekali. Kalau Anda jadi santri sejati, beriman, bertakwa, tidak maksiat, sampai menjadi ulama, sampai menjadi pemimpin umat, atau sampai menjadi pemimpin negara, saudara, maka catatan sejarah Anda akan bersih. Bagaikan lembaran kertas putih yang tidak ada noda. Kalau itu terjadi begitu Anda menjadi pemimpin umat, tidak ada satu pihak pun yang bisa mengancam Anda dengan dosa Anda. Nggak ada satu pihak pun yang bisa memeras Anda dengan dosa Anda. Nggak ada. Karena sejarah hidup Anda bersih. Kalau berbuat salah, langsung dia bersihkan. Tapi hati-hati. Kalau ada santri yang selama nyantren, suka menggunakan narkoba, saudara, atau berbuat maksiat, teman-temannya tahu. Begitu dia keluar dari pesantren, saudara, tetap dia lakukan berbagai macam kejahatan. Masyarakat tahu, saudara. Kemudian satu saat dia jadi pemimpin. Mau dia pemimpin agama, mau dia pemimpin negara, apalagi saudara. Apa yang terjadi? Orang akan mencemooh dia, itu narkobais tuh. Itu dulu suka berzinah tuh. Itu suka nenggak minuman keras. Bagaimana sekarang jadi ulama? Apa iya dia udah tobat beneran? Sekarang dia jadi pejabat negara. Loh, apa betul dia bisa jadi pemimpin negara, mimpin dirinya aja nggak bisa? Masih mending ucapan semacam itu. Ada lagi lebih berbahaya. Dia jadi pejabat atau dia jadi anggota DPR, saudara. Masyarakat yang tahu kesalahan dia, yang pernah ngerekam atau menjadi kawannya, saudara, satu saat didatangi. Anda harus begini, Anda harus begini. Kalau enggak, ini kejelekan Anda kita buka. Ini besok ada pembahasan rancangan undang-undang tentang sesuatu, saudara. Ada kelompok nih mafia. Tahu nih anggota dewan punya dosa nih, saudara. Bahkan ada rekamannya itu dosa, saudara. Akan diperas. Besok ada rancangan undang-undang, kau harus setuju ya. Kalau nggak setuju, ini kejahatanmu akan kami siarkan. Ini kejahatanmu akan kami sebar. Akibatnya, anggota dewan tadi dengan sangat terpaksa dia ikuti. Dia takut, dia malu kalau disebar. Bahkan dia takut kalau dia diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, karena dia punya dosa yang direkam oleh lawannya, saudara, yang ingin mengendalikan dia, terpaksa dia ikuti kemauan para mafia, saudara. Makanya saya katakan di sini, para santri, para santriwati, semuanya, Anda mau jadi pemimpin masa depan, buat sejarah hidup yang bersih. Kalau sejarah bersih, Anda besok bebas untuk menentukan pilihan. Oh, ini rancangan undang-undang bertentangan dengan hukum Allah, tolak. Oh, ini rancangan undang-undang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, perjuangkan. Nggak ada yang bisa paksa dia. Nggak ada yang bisa peres dia, nggak ada yang bisa takut-takuti dia. Kenapa? Dia menjaga sejarah hidupnya dengan baik. Ini amanat saya bukan hanya untuk santri yang ada di Qudratullah, di semua pesantren, bahkan untuk semua pemuda muslim. Jaga sejarah hidupmu, jangan sampai ada catatan-catatan hitam, noda-noda kotor yang kelak akan dijadikan oleh musuh-musuhmu untuk memerasmu, untuk mengendalikanmu, untuk merusak karirmu. Nah, kenapa ini saya sampaikan dengan penuh semangat, saudara? Sekarang lagi ramai di dunia. Ada Epstein File. Jadi ada satu orang kaya di Amerika, keturunan Yahudi, saudara. Dia kaya, dia bergaul dengan pengusaha, dengan mafia, dengan pejabat-pejabat dari hampir seluruh dunia, saudara. Dan pejabat-pejabat itu diajak oleh dia, silakan datang ke pulau dia. Dia kasih nama pulaunya Pulau Setan. Pejabat-pejabat itu ditawarkan, sampai di pulau dia, saudara, ditawarkan anak-anak di bawah umur yang masih 12 tahun, 13 tahun, saudara, untuk dinikmati, untuk dipakai oleh pejabat-pejabat tadi.
saudara. Minuman keras, narkoba, anak-anak kecil, saudara, disediakan. Nah, orang-orang yang terjebak ini, saudara, tidak sadar kalau semua perilakunya di dalam pulau tersebut direkam oleh CCTV, saudara. Direkam oleh kamera-kamera yang disembunyikan, saudara. Dan mereka nggak pernah tahu kalau itu direkam, saudara. Nah, sekarang begitu mereka pulang ke negeri masing-masing, saudara, maka kartu-kartu mereka ada di tangan Epstein file, saudara. Dia dokumenkan. Sampai sekelas Presiden Amerika kena. Presiden Amerika, saudara, yang sekarang kena, dibawa ke pulau tersebut, diajak menikmati perempuan-perempuan kecil, dijadikan pedofilia, saudara. Sehingga apa? Saudara, sehingga bisa diperas. Kau harus begini, kau harus begini. Makanya Amerika selalu membela Israel, walaupun Israel salah. Kenapa? Karena yang membuat file tersebut adalah orang Yahudi. Sudah, dia mau kendalikan dunia. Bukan Trump saja yang kena, Presiden Amerika. Pemimpin-pemimpin Arab, pemimpin-pemimpin negeri-negeri Islam, banyak yang terjebak. Wah, sekarang dunia kaget, saudara. Orang tersebut sudah ditangkap tahun 2016. Kemudian 2018 orang tersebut ditemukan mati bunuh diri dalam penjaranya. Dan ini sebetulnya sudah ada di Netflix dari tahun 2020. Sudah difilmkan, tapi orang belum geger. Gegernya baru 2 bulan ini, saudara. Kenapa? Karena dokumennya dilempar satu persatu ke tengah masyarakat. Ini dokumen pemimpin Arab, ini dokumen pemimpin Barat, ini dokumen pemimpin Indonesia. Sudah dikeluarkan satu-satu, saudara. Geger di mana-mana. Ya, umat kaget. Tapi maaf, saya pribadi nggak kaget-kaget banget, saudara. Kenapa? Sebab 25 tahun yang lalu, saudara, di tahun awal 2000-an, saya punya kawan, sekarang sudah meninggal dunia. Namanya Ustadz Ahmad Sumargono. Satu lagi Ustadz Hartono Marjono. Kedua orang ini politisi yang mendirikan Partai Bulan Bintang dulu, saudara. Waktu itu saya diundang duduk bersama mereka. Dan mereka lagi memberi kepengarahan kepada politisi-politisi muda yang bakal duduk di DPR, saudara. Nah, di antara yang nasihati itu Pak Hamdan Zulfa yang pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Itu juga dari Partai Bulan Bintang, saudara. Nah, yang saya mau cerita bukan partainya, ada nasihatnya yang menarik. Ustadz Ahmad Sumargono, Allah yarhamu, dia katakan sama politisi muda, hati-hati ya. Ada pakai bahasanya bahasa Betawi. Hati-hati lulu nih yang muda-muda ya. Kalau dapat kunjungan ke negara-negara barat, khususnya Amerika, kalau diundang ke Amerika, yang punya istri, bawa istri, walaupun engkau sendiri. Kalau yang nggak punya istri, jangan mau satu kamar sendiri. Satu kamar minta berdua sama kawan. Walaupun kita disediakan kamar bagus, mewah, mahal, kita nggak bayar. Jangan mau kalau sendiri. Ini nasihat beliau nih pada politisi-politisi. Saya lagi dengerin, saudara. Nah, terus dia katakan, tahu gak kenapa saya nasihati ini? Saya ini pengalaman. Begitu kita ke Amerika, saudara, di sana kita ikut seminar, ikut simposium, saudara, ikut juga studi banding. 1 hari, 3 hari, 4 hari, saudara. Itu biasanya di puncak hari tatkala kita sudah lelah, jenuh, udah rindu mau pulang. Kita masuk ke kamar kita, kaget. Di kamar kita ada perempuan bule, cantik, mulus, dan siap melayani kita apa saja. Masya Allah. Beliau ngalami. Beliau katakan, saya gemetar, ketakutan. Saya suruh keluar, kau siapa? Who are you? Keluar, get out. Gak boleh dari sini. Kata Ahmad Sumargono, besok-besoknya kalau saya lagi keluar, saya bawa istri. Walaupun harus saya ongkosi.
Nah sekarang beliau katakan, nah kalau saya aja digituin, apa iya yang lain gak digituin? Kalau saya nolak, yang lain mudah-mudahan nolak semua. Nah kalau ada yang gak nolak, kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan hina, nista, direkam saudara. Direkam, di sudut-sudut ada kamera-kamera tersembunyi. Saudara, hidden kamera. Nanti kalau dia difilmkan, saudara dia puas, dia senang, nanti pulang ke negerinya, manakala terjadi pembahasan rancangan undang-undang di DPR RI. Oh ini ada rancangan undang-undang tentang minyak dan gas, saudara. Amerika akan ikut-ikutan. Jangan sampai ada undang-undang yang mempersulit Amerika buka perusahaannya di Indonesia. Apakah itu Freeport, saudara, atau lainnya, saudara. Nah caranya bagaimana? Itu tadi. Begitu ada pembahasan rancangan undang-undang, orang-orang anggota-anggota DPR yang terjebak akan dikirimi berkas, saudara. Ini berkas Anda ya, atau tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ini fotonya, ini filmnya. Anda di situ melakukan perzinahan dengan perempuan-perempuan di Amerika. Nah, Anda kalau besok ada undang-undang yang merugikan Amerika, Anda harus tolak. Harus minta dirubah tuh kalimatnya. Bahkan disarankan kalimatnya harus begini. Tidak boleh begini. Kalau Anda tidak kerjakan, besok Anda tolak, lusa film Anda kami sebarkan. Nah, kalau sudah begitu, saudara, berapa banyak politisi yang terjebak? Dia tolak, disebar kejelekannya. Dia tolak, dibongkar boroknya, saudara. Dia terima, dia jadi pengkhianat. Tapi banyak orang lebih suka disebut pengkhianat daripada dipecat, daripada nggak digaji lagi, daripada dipermalukan, saudara. Begitu keluar, dia akan dipermalukan satu negeri. Keluarganya juga nggak bakal mau kenal lagi sama dia. Nah inilah yang disebut pemerasan politik, saudara. Jadi saya sudah dengar ini dari awal tahun 2000, bukan baru sekarang, saudara. Cuman sekarang baru rame, saudara. Maka itu tadi, ini nasihat Ustadz Ahmad Sumargono ini, saya ingin jadikan malam ini buat nasihat kita semua. Tolong, kalau besok santri-santri dari pondok pesantren Qudratullah atau pesantren mana saja, atau pemuda-pemuda Islam dimanapun Anda berada, Subhanul Yom Rijalul Ghad, ingat, pemuda hari ini besok akan jadi pemimpin. Jaga sejarah hidupmu. Jangan sampai dinodai maksiat, jangan sampai dikotori dengan kemunkaran. Dan kalau ada studi banding ke daerah, ke luar negeri, hati-hati. Yang punya istri, bawa istrinya. Walaupun ongkos sendiri. Yang nggak punya istri, jangan mau satu kamar sendiri, saudara. Satu kamar berdua, saling menjaga. Hati-hati dijebak. Oh ada yang ngomong, tapi Habib, kalau iman udah kuat kan nggak bisa dijebak. Saudara, iman kuat. Kalau dikasih obat tidur, saya tanya, iman kuat, dikasih obat tidur, tidur nggak? Dibawain minuman ke kamar, pesen minuman, air mineral dan lain sebagainya. Dibawain, pesen kopi, pesen teh, pesen susu, dipakein obat tidur. Atau dipakein obat perangsang, saudara. Begitu dia minum, dia nggak tahu. Tahu-tahu yang dia minum itu obat tidur. Nah begitu dia sudah tidur, dimasukin perempuan. Dimasukkan ke tempat tidurnya. Difoto dalam keadaan telanjang tanpa pakaian, saudara. Cukup untuk ngejebak orang begitu. Oh dia nggak bisa nih dirayu. Oh dia nggak bisa nih dibujuk dengan perempuan. Saudara, dia bisa dibikin nggak tidur. Makanya mau jadi pemimpin harus hati-hati. Jaga, jangan sampai minuman kita, saudara, dimasukkan perangsang, dimasukkan obat penenang, berbahaya. Nah, jadi jangan dulu kita sombong, iman saya kuat, saya nggak mungkin begitu. Belum tentu, saudara. Nah kalau sudah diobat perangsang, nggak sadar. Akhirnya ada perempuan masuk, dinikmati itu perempuan. Dia udah nggak sadar, perangsang. Obat itu memang ada, saudara, bukan tidak ada. Dijual di apotek-apotek.
Banyak kok orang jahat di Indonesia yang kadang-kadang ngerjain perempuan seperti itu. Berteman dengan perempuan, perempuan dikasih obat perangsang, dikasih obat penenang, biadab, kurang ajar. Makanya pantas Nabi larang perempuan dengan laki-laki jangan bergaul terlalu rapat kalau bukan mahramnya, saudara. Kenal asal kenal. Jangan kerja bareng, duduk semeja, ngobrol dengan bebas. Hati-hati. Setan akan masuk jadi pihak ketiga untuk menggoda si laki. Ini perempuan nggak bisa nih digoda, udah kau kasih aja obat perangsang. Ini perempuan nggak bisa digoda, udah kau kasih aja obat penenang. Setelah itu kau bebas ngerjai dia. Hati-hati, saudara. Pantas Nabi ngajarin perempuan laki-laki pisah. Jangan buka pintu fitnah. Saya mau tanya semua sebelum saya akhiri, kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Siap waspada, siap jaga diri, siap jadi pemimpin umat yang baik. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, zaman sekarang yang baik aja bisa difitnah jadi nggak baik, apalagi yang nggak baik. Yang udah baik nih, enggak ngerjain macam-macam, saudara, difitnah, saudara, bisa-bisa. Itu yang nggak ngerjain difitnah, apalagi yang ngerjain. Nah, jadi tolong hati-hati. Subhanallah merijalul ghad. Saya mendaki ke depan, pemuda-pemuda Indonesia tampil sebagai orang-orang baik. Kalau iman Anda kuat, Anda jadi pemimpin, Anda tidak akan korupsi, Anda tidak akan zalim kepada rakyat, dan Anda tidak akan dijebak oleh orang-orang jahat untuk menghancurkan negeri ini, saudara. Kalau Anda menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, Anda akan jaga rakyat supaya rakyat tidak terjerumus dalam kezaliman, dalam kemunkaran, dalam kebatilan. Dijaga. Jadi pemimpin itu penting. Jangan kita pikir pemimpin itu nggak penting-penting, saudara. Pemimpin menentukan. Kalau kita dapat pemimpin zalim, pintu kemunkaran terbuka semua. Tapi kalau kita dapat pemimpin yang soleh, iman takwa kepada Allah, semua pintu kemunkaran ditutup oleh dia, insya Allah. Nah baiklah, sebelum akhirnya sampai pada puncak sambutan saya pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, saya tanya sekali lagi semua, subhanul yawm rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Siap jadi pemimpin yang baik? Siap jadi pemimpin yang baik? Untuk menjadi pemimpin yang baik, mudanya harus baik. Betul? Untuk menjadi pemimpin yang baik, dari mudanya buat sejarah yang putih cemerlang. Siap? Siap belajar dengan baik. Siap taat dengan baik. Siap catat sejarah yang baik. Takbir. Sallu ala Nabi.